Hai, hari ini kita akan bicara mengenai ancestral entanglement atau keterikatan leluhur. Pernah gak sih kamu ngerasa ada pola yang terus berulang dalam hidupmu? Kayak selalu dapat pasangan yang sama-sama manipulatif atau selalu takut ambil keputusan besar padahal gak ada alasan jelasnya. Kadang kita mikir, ini cuma nasib. Tapi gimana kalau ternyata itu bukan cuma tentang kamu? Gimana kalau itu adalah beban yang diwariskan dari nenek, kakek, atau bahkan leluhur yang tidak pernah kamu ketemui sebelumnya? Ini bukan mistis, tapi ini nyata. Ini tentang luka-luka yang enggak selesai, yang diturunkan lewat pola, bukan darah. Welcome to the story of ancestral entanglement. Apa sih ancestral entanglement? Ancestral entanglement adalah kondisi di mana seseorang yang secara tidak sadar membawa luka, trauma, atau konflik yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bukan cuma trauma besar kayak perang atau kemiskinan ekstrim, tapi juga luka emosional kayak ketakutan akan ditinggal, rasa bersalah, atau bahkan pola relasi yang penuh pengkhianatan. Penelitian epigenetik bahkan menunjukkan bahwa trauma bisa mempengaruhi ekspresi gen kita. Jadi bukan cuma perasaan, ini juga bisa ilmiah. Next kita akan bicara mengenai tanda-tanda kamu terjebak dalam ancestral entanglement. Misalnya nih, 1. Selalu mengalami pola yang sama dalam relasi atau pekerjaan, memiliki rasa takut atau beban emosional tanpa penyebab jelas. Yang ketiga, misalnya merasa harus menanggung peran tertentu dalam keluarga sejak kecil. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah sandwich generation. Atau yang keempat, konflik atau emosi yang muncul secara tidak rasional dalam situasi tertentu. Misal kamu meledak tanpa sebab. Kamu mungkin sedang menanggung sesuatu yang bukan milikmu. Kita akan bicara mengenai kasus contoh nyata. Misalnya ada seorang perempuan yang selalu takut ditinggalkan pasangannya. Padahal pasangannya baik-baik saja. Ternyata kakeknya dulu meninggal di medan perang dan neneknya trauma ditinggal tanpa pamit. Atau seseorang yang terus gagal membangun karir karena tanpa sadar merasa bersalah kalau dia tanda kutip lebih sukses dari ayahnya yang dulu gagal membangun usaha. Cerita-cerita ini nyata loh, dan banyak orang mengalami hal serupa. Atau misalkan dalam keluarga ada yang mengalami perceraian berulang, misalnya pamannya, kakeknya, atau adiknya, atau bahkan saudara lainnya yang selalu mengalami perceraian. Gimana sih cara memutus pola ini? Yang pertama kita bisa memutus pola ini dengan 1. Sadari dan kenali polanya. Mulai dengan journaling, meditasi, atau konsultan profesional. Yang kedua, kita bisa mulai memvalidasi emosi. Ini bukan salahku, ini juga bukan tugasku. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, kita bisa memulai ritual healing atau family consultation, membebaskan beban antar generasi. Dan yang keempat, membangun identitas baru bahwa kamu sadar bisa memilih hidupmu sendiri. Kamu pun bisa menulis surat leluhur untuk leluhurmu atau yang kita bisa sebutnya surat jiwa. Menyampaikan bahwa ada luka yang harus dituntaskan dan tidak boleh diwariskan dari lintas generasi baik dari kamu ataupun generasi berikutnya. Kamu sangat berhak merdeka. Kamu bukan sekedar hasil masa lalu keluargamu. Kamu adalah individu yang bisa memilih dan menciptakan masa depan baru. Jika kamu merasa relate dengan cerita ini, jika kamu merasa mengalami hal seperti ini di keluargamu, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita yang sedang berjuang melepaskan warisan yang tidak terlihat. Jangan lupa like, komen, dan share ke orang yang kamu rasa juga terjebak dalam pola leluhur. Siapa tahu hari ini kamu menolong mereka untuk mulai merdeka juga. Next, kita akan membahas mengenai bagaimana melepaskan kutuk leluhur ini, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai ancestral entanglement. Karena masih banyak contoh yang belum saya sebutkan di awal, yang bisa jadi itu terjadi dengan dirimu, keluargamu, atau bahkan keturunanmu yang tanpa kamu sadari luka itu terus diwariskan dari generasi lintas generasi. Ini bukan sekedar cerita fiksi ataupun mistis, tapi ini adalah jurnal ilmiah yang ada pembuktiannya.
Kamu berhak merdeka, kamu berhak menjalani hidupmu sendiri. Karena kamu adalah takdirmu dan kamu bebas memilih siapa dirimu. Kamu tidak perlu menanggung luka atas leluhurmu. Jangan sampai kita merasakan bahwa di detik-detik terakhir hidup kita nanti, kita mewariskan luka trauma yang belum selesai pada diri kita, sehingga keturunan kita merasakan beban itu dan merasakan bahwa dia harus menuntaskan luka dari leluhurnya yang bahkan dia tidak tahu apakah itu lukanya atau itu adalah jalan nasibnya. Kita akan memulai membedah ini dan jangan sepelekan mengenai ancestral entanglement, because it's real, it happened to us, it happened to me, it happened to you. Maybe kamu merasa bahwa kamu fine-fine saja, tapi ada batu sandungan yang kamu tidak rasa sudah membuat kakimu terluka. Tanpa sadar kamu membawa luka itu jalan, kamu tidak mengobatinya, lalu tahu-tahu di tengah jalan kamu tersungkur. Ternyata ada luka yang belum sempat diobati. Dan waktunya kita mengobati. Semakin cepat kita menyadarinya, semakin banyak hal yang bisa kita rubah dalam hidup kita, dalam hidup anak turun kita dan generasi kita. Kita juga memberikan kesempatan untuk para leluhur kita yang masih memegang lukanya untuk jalan bebas menuju cahayanya. Kita bisa menuliskan kerinduan kita bisa membebaskan mereka, berkomunikasi dengan mereka dalam tanda kutip melalui surat jiwa. Ceritakan pengalamanmu dalam DM atau email kepadaku yang mungkin aku bisa membantu kalian untuk menuliskan surat jiwa untuk leluhur kalian. Misalkan kalian ingin menuliskan surat untuk orang tua, untuk mama, untuk ibu, atau untuk papa, atau untuk ayah yang telah berpulang tanpa sempat berpamitan kepada kita. Atau kamu hendak menuliskan surat untuk anakmu yang ternyata berpulang lebih dulu daripada dirimu sendiri. Kamu bisa menuliskan itu untuk siapapun yang telah berpulang agar membebaskan mereka dari luka, trauma yang masih mereka genggam supaya tidak diwariskan terhadapmu ataupun anak keturunanmu. Iya, karena semakin cepat kita menyadarinya, semakin cepat pula ikatan itu terlepas dari kita. Percayalah bahwa setiap masalah itu selalu ada akarnya dan selalu ada jalan keluarnya. Tidak mungkin ada pagi jika tidak ada malam yang merasa melindungi kita dari teriknya matahari. Oke, kamu bisa DM ke Instagramku, kamu bisa tinggalkan komen di sini, kamu bisa bilang, "Kak, boleh dong aku dibantu dibuatkan surat untuk leluhurku atau surat jiwa yang bisa kamu baca ketika kamu sedang beribadah, selesai beribadah dan mendoakan mereka." Biasanya setelah surat jiwa itu terbaca, kamu akan mengalami beberapa hal yang membuat bulu kudukmu merinding atau bahkan kamu mengalami mimpi yang menjawab dari surat jiwamu. Aku berharap semakin banyak generasi yang bisa membebaskan diri mereka dari kutuk leluhur ini. Kutuk leluhur yang terjadi semisal ada keguguran, anaknya meninggal di usia muda, ada keluarga yang mengalami kecelakaan tragis, atau ada keluarga yang mengalami bunuh diri atau suicidal, yang tanpa belum sempat berpamitan, tapi kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi di keluarga kita. Apakah kita menanggung dosa tertentu yang kita tidak lakukan? Jawabannya ya, kita menanggung luka atau trauma dan mungkin kutuk leluhur yang belum selesai atau janji leluhur yang belum sempat ditunaikan. Tugas kita sebagainya adalah kita membayar janji itu agar kita bisa memerdekakan diri kita sendiri. Setidaknya jika kamu bahagia, setidaknya jika kamu merdeka, kamu bisa membantu orang lain, saudaramu, anakmu, dan keturunanmu jauh lebih merdeka. Ya, kamu butuh sehat lebih dulu. Kamu butuh merdeka lebih dulu untuk berjalan dan berlari lebih jauh. Aku akan membantumu membuatkan surat jiwa untuk seseorang terkasih di hatimu, mungkin suami, istri, orang tua, atau anak, atau kakek nenek yang telah berpulang, atau temanmu yang telah berpulang tanpa sempat berpamitan. Surat jiwa itu ceritakan ceritamu kepadaku dan aku akan buatkan surat jiwa itu private untukmu. Kamu juga bisa memintaku untuk membaca surat jiwa ini dalam vlogku nanti. Aku berharap
Konten ini bisa membantu teman-teman sekalian membebaskan rasa luka, trauma yang kalian tidak tahu bagaimana cara keluarnya, tapi sangat ingin keluar. Aku ingin semua jiwa itu bahagia, semua jiwa itu bersinar, memerdekakan hidupnya sendiri. Oke teman-teman, silahkan kalian bisa email ke emailku i.winastuti@gmail.com atau kalian bisa DM ke Instagramku atau bisa tinggalkan komen di dalam konten ini. Like and subscribe, juga share ke teman-teman atau saudara yang bisa relate dengan cerita ini karena aku ingin mengobati banyak orang yang mereka berhak sembuh. Terima kasih, sampai jumpa di vlog yang berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Bye bye beauty soul, stay happy every day, bye, God bless you.